Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galul Mesa Putra, NPM 22312092 dari kelas IF22B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu kompleksitas waktu asimptotik. Pengertian kompleksitas waktu asimptotik. Kompleksitas waktu asimptotik adalah cara untuk mengukur seberapa efisien suatu algoritma dalam pemrosesan data, terutama dalam konteks ilmu komputer dan informatika. Dalam analisis ini, kita fokus pada pertumbuhan waktu eksekusi algoritma seiring dengan pertumbuhan ukuran input yang diberikan. Dengan kata lain, kita ingin tahu bagaimana waktu eksekusi algoritma berkaitan dengan ukuran inputnya. Beberapa jenis kompleksitas waktu asimptotik yang umum digunakan. 1. O(1) kompleksitas konstan. Ini adalah jenis kompleksitas yang paling efisien. Algoritma dengan kompleksitas O(1) memiliki waktu eksekusi yang konstan. Artinya, tidak peduli seberapa besar inputnya, waktu eksekusi tetap sama. Contoh sederhananya adalah mengakses elemen dalam array dengan indeks tertentu. Tidak peduli seberapa besar arraynya, waktu akses tetap konstan karena kita langsung tahu posisi elemen yang akan diakses. 2. O log n kompleksitas logaritmik. Algoritma dengan kompleksitas O log n memiliki waktu eksekusi yang tumbuh secara logaritmik terhadap ukuran input. Ini berarti semakin besar input, peningkatan waktu eksekusi akan menjadi lambat. Contoh algoritma dengan kompleksitas ini adalah pencarian binder di mana kita membagi input menjadi setengahnya setiap langkah. ON kompleksitas linear. Algoritma dengan kompleksitas ON memiliki waktu eksekusi yang tumbuh secara linear seiring dengan waktu ukuran input. Ini berarti jika ukuran input 2 kali lipat, waktu eksekusi juga akan 2 kali lipat. Contohnya, dalam algoritma pengurutan bubble sort, setiap elemen dibandingkan dengan setiap elemen lainnya, sehingga waktu eksekusinya tumbuh secara linear. O n log n kompleksitas n log n. Kompleksitas O n log n sering ditemukan dalam algoritma pengurutan yang cepat seperti quicksort dan merge sort. Ini adalah tingkat efisiensi yang tinggi, terutama ketika harus mengurutkan daftar elemen yang besar. O n pangkat 2 kompleksitas kuadratik. Algoritma dengan kompleksitas O n pangkat 2 memiliki waktu eksekusi yang tumbuh secara kuadratik seiring dengan ukuran input. Contoh penggunaan ini adalah dalam algoritma pengurutan seperti bubble sort yang membandingkan setiap elemen dengan setiap elemen lainnya. 6. O2 pangkat n kompleksitas eksponensial. Kompleksitas eksponensial adalah yang paling buruk dalam hal efisiensi. Algoritma dengan kompleksitas ini memerlukan waktu yang sangat lama ketika ukuran input meningkat. Contoh umumnya adalah masalah NP konflik dalam teori kompleksitas komputasional. Beberapa notasi umum yang digunakan untuk mengukur kompleksitas waktu asimptotik. Notasi O, Big O. Notasi ini digunakan untuk mengukur upper bound, batasan atas, dari kompleksitas waktu algoritma. Sebagai contoh, jika sebuah algoritma memiliki kompleksitas waktu O(n), itu berarti waktu eksekusi algoritma tersebut akan tumbuh secara linear seiring dengan ukuran masukan n. Notasi omega. Notasi ini
digunakan untuk mengukur lower bound, batasan bawah, dari kompleksitas waktu algoritma. Sebagai contoh, jika sebuah algoritma memiliki kompleksitas waktu omega n pangkat 2, itu berarti waktu eksekusi algoritma tersebut setidaknya tumbuh seiring dengan kuadratik dari ukuran masukan. Notasi O theta. Notasi ini digunakan untuk mengukur kompleksitas waktu yang pasti, yaitu upper bound dan lower bound yang sama. Sebagai contoh, jika sebuah algoritma memiliki kompleksitas waktu theta dalam kurung n, itu berarti waktu eksekusi algoritma tersebut akan tumbuh secara linear dan tidak lebih cepat atau lebih lambat. Kesimpulan, dengan menganalisis kompleksitas waktu asimptotik suatu algoritma, kita dapat memahami bagaimana algoritma tersebut akan berperilaku seiring dengan pertumbuhan ukuran inputnya. Hal ini membantu dalam pemilihan algoritma yang tepat untuk tugas tertentu dan perancangan solusi yang efisien dalam hal penggunaan sumber daya komputasi, terutama ketika kita berurusan dengan data yang besar atau masalah yang kompleks. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.